Gimana caranya? Sebuah perusahaan perkebunan besar bisa benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat desa di sekitarnya. Apakah cukup hanya dengan memberikan bantuan berupa uang atau sembako yang hanya sekali digunakan? Tentu saja tidak. Sebenarnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah akses ke pasar dan fasilitas usaha yang berlangsung secara terus-menerus, agar roda perekonomian mereka terus berputar sepanjang waktu. Nah, strategi untuk memberdayakan ekonomi inilah yang dilakukan oleh PTPP London Sumatera Indonesia Tbk atau biasa dikenal dengan Lonsum melalui program CSR mereka yaitu Pojok UMKM Balai Kertasari. Penasaran? Seperti apa detail programnya dan kenapa langkah ini dianggap sebagai strategi PR yang efektif? Bersama saya, Hanif Imanuddin dengan NIM 12 11 23 12 0035 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas sesi 15 mata kuliah Etika Profesi Public Relation di bawah bimbingan Bapak Kakung Tuhu Priambodo SIKOM MSOS. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. PT Lonsum merupakan perusahaan agribisnis besar yang mengelola perkebunan, seperti kebun sawit, karet, dan teh. Salah satu area operasional mereka terletak di Kertasari, Kabupaten Bandung. Di wilayah ini, penduduk setempat sebenarnya sangat produktif. Mereka memiliki beragam produk UMKM, mulai dari olahan makanan, hasil pertanian, hingga kerajinan tangan. Namun, ada satu masalah utama yaitu fasilitas penjualan. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka karena kekurangan lokasi yang layak dan strategis. Akibatnya, potensi ekonomi dari warga tidak dapat berkembang sepenuhnya. Di sini, Lonsum hadir untuk memberikan sebuah solusi nyata untuk masyarakat sekitar perkebunan. Solusi yang ditawarkan Lonsum adalah pembangunan pojok UMKM Balai Kertasari yang diresmikan pada sekitar Mei tahun 2025. Jadi, Balai Kertasari ini merupakan sebuah bangunan atau pusat usaha yang ditunjukkan khusus untuk para pelaku UMKM lokal. Lokasi ini sengaja dipilih di tempat yang strategis, dekat dengan perkebunan agar dapat dengan mudah diakses oleh pembeli. Di lokasi ini, masyarakat bisa menampilkan dan menjual produk mereka dengan cara yang lebih profesional. Selain menyediakan bangunan fisik, program ini juga dioperasikan melalui kerjasama. Konsum berkolaborasi dengan FPKMS atau Forum Peduli Kertasari Masyarakat Sejahtera dan pemerintah daerah. Ini berarti perusahaan menyediakan infrastruktur, sedangkan penduduk dan forum lokal yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan perusahaan tersebut. Sekarang, mari kita analisis mengapa program ini sangat baik dari perspektif etika public relation. Pertama, program ini mendukung pemberdayaan jangka panjang. Berbeda dengan bantuan biasa yang hanya bersifat temporer. Balai Kertasari memberikan investasi dalam bentuk ruang usaha. Dengan adanya tempat ini, warga dapat mencari penghidupan secara mandiri setiap hari. Ini sejalan dengan prinsip CSR, yaitu mendorong kemandirian masyarakat bukan ketergantungan. Kedua, membangun hubungan harmonis. Ketika perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya, secara otomatis hubungan antara perusahaan dan warga menjadi lebih dekat. Ini mengurangi potensi konflik sosial. Masyarakat tidak lagi melihat perusahaan sebagai orang luar, tetapi sebagai mitra yang mendukung kemajuan desa mereka. Yang terakhir, citra positif. Dengan hadirnya Balai Kertasari, Lonsum diakui sebagai perusahaan yang peduli terhadap ekonomi masyarakat. Ini meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan di mata pemerintah. Jadi kesimpulannya, Pojok UMKM Balai Kertasari menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif harus memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lonsum berhasil menciptakan fasilitas yang mengubah potensi lokal menjadi keuntungan nyata bagi masyarakat. Sekian analisis saya tentang program CSR dari PTPP London Sumatera Indonesia Tbk. Semoga analisis ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau data yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di analisis selanjutnya.